Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Media dan Alat Peraga Pembelajaran Matematika dan Sains Anak Usia Dini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bagian A, pengertian media pembelajaran. Pengertian media dari segi bahasa. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Namun dari segi terminologi, media memiliki banyak arti yang dikemukakan oleh para ahli. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan media. Salah satunya ialah menurut pendapat Gagne. Gagne mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Kedua, pengertian media pembelajaran. Berbeda dengan pendapat Gagne, menurut Hayek mengungkapkan bahwa apabila dikaitkan dengan pembelajaran, maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar ke siswa. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan pengajar untuk menyampaikan informasi kepada siswa dan merangsang siswa untuk belajar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran adalah perantara yang berupa sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat dimanfaatkan siswa untuk menjunjung kegiatan belajar. Ketiga, pengertian media pembelajaran matematika dan sains untuk anak usia dini. Media pembelajaran matematika adalah alat yang digunakan untuk menjunjung pembelajaran matematika agar siswa lebih memahami materi dan dapat merangsang pola pikir siswa. Jadi, media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang matematika. Sedangkan media pembelajaran sains untuk anak usia dini merupakan suatu perantara atau penggunaan alat bantu dalam pembelajaran sains pada anak usia dini dengan berbagai macam bentuk seperti gambar, lingkungan, maupun replika dengan tujuan mempermudah guru dalam memberikan pembelajaran sains dan membuat anak tertarik dalam belajar sains serta merupakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baiklah, yang bagian B, sejarah media pembelajaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio, pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretnya, ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal adanya alat audio atau audio aids atau AVA. Pada akhir 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual sehingga selain sebagai alat bantu, media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Sejak saat itu, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga alat penyalur pesan atau media. Baru pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar.
Pada saat itu, teori tingkah laku ajaran B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan siswa dalam proses belajar mengajar. Menurut teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakan media sebagai bahan integral dalam program pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memutuskan perhatian pada siswa. Baiklah, yang bagian C, fungsi dan manfaat media pembelajaran dalam bidang matematika. Menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: pertama, fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi efektif media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Bagian D, jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran cukup banyak ragamnya, mulai dari yang sederhana sampai pada media yang cukup rumit dan canggih. Untuk mempermudah dalam mempelajari jenis-jenis media, dilakukan pengklasifikasian atau pengelolaan. Salah satu bentuk klasifikasi yang mudah dipelajari adalah klasifikasi yang disusun oleh Heineck dan kawan-kawannya sebagai berikut. Yang pertama, media yang diproyeksikan. Golongan yang tidak diproyeksikan adalah yang pertama realia, kedua model, ketiga model grafis, dan keempat papan display. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.